Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shibli Jindan dengan nomor NPM 19063029226, kelas Meteorologi B, kelompok praktikum 8. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat hasil laporan praktikum meteorologi pada acara ke-7, yaitu deskripsi dan klasifikasi batuan sedimen klastik. Langsung saja, pada nomor sampel yang pertama diketahui warna abu-abu pucat dengan tekstur ukuran butir itu terdapat matriksnya, yaitu berukuran pasir sangat halus sampai halus. Nah, di sini terdapat pasir ukuran butir yang pasir sangat halus sampai yang halus, yang sangat halus sampai halus. Kemudian bentuk butirnya itu very rounded, high sparsity. Jadi bentuk butirnya itu bentuknya sudah rounded, dia sudah bulat, dan tidak ada lagi yang runcing-runcing lagi atau angular lagi. Nah, terus high sparsity itu menandakan butir-butirnya itu sudah mendekati bentuk seperti bola. Kemudian pemilahannya itu well sorted, dia butir-butirannya itu dia seragam satu dengan yang lainnya. Kemudian strukturnya itu lamination non paralel. Nah, di sini perlapisannya itu kurang dari 1 cm. Jadi kita sebut sebagai lamination non paralel. Kenapa? Karena di sini bentuk arahnya ada yang berbeda-beda. Kemudian matriksnya itu 65%. Semennya di sini kita bisa lihat, saya sebut sebagai 5% saja. Kemudian porositasnya itu 20%. Karena pemilahannya itu dia well sorted, dia semakin tinggi pemilahannya, porositasnya semakin seragam, maka porositasnya itu semakin tinggi. Kemudian butirannya itu 10% yang terdiri dari mineral kuarsa, quartz arenit, yang seluruhnya itu oleh mineral kuarsa, quartz arenit dan lain-lainnya itu sebanyak 100%. Kemudian kita menggunakan klasifikasi diagram Petitjohn. Kenapa? Kita lihat dulu berapa persen fragmen yang lebih besar dari 2 mm-nya. Kalau misalkan dia udah lebih dari 25% batuan, itu kita pakai yang Riemann. Apabila kurang dari 25% batuan fragmennya yang lebih besar dari 2 mm, kita pakai yang Petitjohn. Nah, di sini kita pakai yang Petitjohn. Kemudian kita lihat berdasarkan persen matriksnya. Nah, matriksnya itu tadi 65%, berarti dia ada di sini. Kurang dari 75 di sini. Kita kira-kira di sini. Kemudian kita lanjutkan pakai klasifikasi berikutnya. Yang ini, yang Weki. Nah, kemudian kita normalisasikan kuarsa, feldspar, dan fragmen batuannya. Kemudian didapatkan ketiga titik perpotongan di quartz Weki. Nama batuannya quartz Weki. Kemudian genesanya adalah sebagai berikut, dan kegunaannya itu sebagai agregat batuan. Nah, kemudian nomor sampel yang kedua, diketahui warna abu kecoklatan dengan tekstur ukuran butirnya itu terdapat matriks saja karena tidak ada fragmennya, berukuran pasir halus. Yang ini matriksnya, kemudian bentuk butirnya itu rounded, high sparsity. Nah, dia hampir sempurna, bentuknya rounded dan hampir berbentuk butirnya seperti bola. Kemudian pemilahannya itu well sorted, strukturnya itu masif karena tidak terlihat struktur yang kita tahu. Kemudian matriksnya itu 75% dengan semennya itu 5%, porositasnya 15%. Lumayan tinggi karena pemilahannya itu dia well sorted, butirnya 5%, yang terdiri dari komponen penyusun butirnya itu adalah 20% kuarsa, quartz arenit, metaquartz, dan lain-lain, 0% feldspar, dan 80% fragmen batuan. Di sini saya melihat fragmen batuan yang bagian ini, kemudian bagian-bagian mungkin di belakangnya itu ada lagi yang kita tidak bisa lihat. Nah, seperti itu. Kemudian kita menggunakan klasifikasi diagram Petitjohn. Kenapa? Karena fragmen yang lebih besar dari 2 mm-nya itu kurang dari 25% batuan. Nah, matriksnya itu 75% tadi, karena faktor kita bisa lihat dari matriksnya terdapat di sini, dan termasuk ke dalam batuan, nama batuannya itu mudstone. Nah, genesanya adalah sebagai berikut. Kegunaannya itu diantaranya sebagai bahan dasar keramik, kemudian sebagai bahan dasar kertas, sebagai penyerap cairan, dan membantu proses pengeboran atau minyak bumi migas dalam industri migas. Kemudian nomor sampel yang ketiga, diketahui warnanya itu kecoklatan, teksturnya itu, ukuran butirnya itu
dia terdapat matriksnya saja, karena fragmen batuannya tidak terlihat di sini. Kemudian ukurannya itu matriksnya pasir halus, bentuk butirnya itu rounded dan high sphericity. Kemudian pemilahannya itu very well sorted, seragam dia antara satu yang lainnya, sangat seragam. Kemudian strukturnya itu bedding, paralel planar. Kenapa? Karena dia perlapisan satu dengan yang lainnya lebih besar dari 1 cm, dan dia paralel dan planar. Dia terstruktur gitu, paralel, planar. Kemudian matriksnya itu 10%, semennya itu 5%. Kemudian porositasnya 20% tinggi karena pemilahannya itu dia very well sorted. Kemudian butirannya itu 65%, yang terdiri dari komponen penyusun butirannya itu diantaranya 90% kuarsa, quartz arenit metaquartz, kemudian 10%-nya itu feldspar, dan 0% fragmen batuan. Nah, kita menggunakan klasifikasi diagram Petitjohn karena fragmen lebih besar dari 2 mm-nya itu kurang dari 25% batuan. Nah, kemudian didapatkan matriksnya itu tadi 10% ada di sini, di arenits. Kemudian kita klasifikasi lanjutan, kita normalisasikan dulu kuarsa, feldspar, dan fragmen batuannya itu. Diketahui nilai sebagai berikut, dan kita temukan ketiga titik potongnya itu di sini, di quartz arenit. Jadi nama batuannya itu quartz arenit. Nah, genesisnya adalah sebagai berikut, dan kegunaannya itu kegunaan dalam industri konstruksi, dapat digunakan sebagai material dalam pembuatan gelas atau kaca, servis sebagai bahan perabotan rumah, cobek, gipsum sebagai bahan perekat, penyaring buku tanam, penambah kelasan bahan bangunan, bahan kapur tulis. Kemudian nama sampel yang keempat, diketahui warnanya itu coklat keabuan dengan tekstur ukuran butirnya itu terdapat 2, matriks dan fragmen. Nah, matriksnya itu pasir halus, fragmennya itu berukuran granul dan pebble. Bentuk butirnya itu poorly rounded karena dia tidak sempurna bulatnya, kemudian medium sphericity. Jadi dia bentuknya itu berukuran tingkat levelnya menengah sampai bentuk bola. Karena pemilahannya itu very poorly sorted, sangat tidak seragam antara butir satu dan butir lainnya. Strukturnya itu masif, matriksnya itu 15%, semennya 10%, porositasnya 5%, kecil karena pemilahannya itu dia very poorly sorted. Kemudian butirnya itu 70%, yang terdiri dari 10% kuarsa, quartz arenit, kemudian yang ini kuarsa, kita bisa bilang kuarsa ini, kemudian 20% feldspar, dia yang ini berwarna abu-abu, 20% feldspar dan 70% fragmen batuan yang mengisi batuan ini. Nah, klasifikasinya kita menggunakan klasifikasi Riemann. Nah, karena fragmen yang lebih besar dari 2 mm-nya itu lebih dari 25% batuan. Jadi kita pakai yang Riemann. Nah, dia matriksnya itu gravelly or sandy. Kita yang ini kelas shape-nya rounded, lebih ke rounded. Kemudian kelas komposisinya varied composition karena terdiri dari banyak plastik atau fragmennya dari batu-batuan lain atau berasal dari yang berbeda asalnya. Kemudian namanya itu polemik konglomerat. Nah, genesanya adalah sebagai berikut. Kemudian kegunaannya itu sebagai agregat batuan dan untuk konstruksi bangunan. Dan nomor sampel yang kelima, warnanya itu hijau kecoklatan. Kemudian teksturnya itu ukuran butirnya itu matriks, dari matriks saja. Ukurannya pasir sangat halus, sangat kecil. Bentuk butirnya itu very rounded, high sphericity. Kemudian pemilahnya itu very well sorted, dia sangat seragam butir satu dengan yang lainnya. Strukturnya masif, matriksnya 80%, dominan, semennya 0%. Kemudian porositasnya 20% karena di pemilahannya itu very well sorted. Kemudian butirnya itu 0% karena dia dipenuhi oleh matriksnya saja. Tidak ada fragmen. Nah, jadi matriksnya 80%, kita menggunakan klasifikasi Petitjohn. Karena fragmen yang lebih besar dari 2 mm itu kurang dari 25% batuan. Jadi kita pakai yang Petitjohn, nama batuannya itu di sini, matriksnya karena 80%, di sini nama batuannya itu mudstone. Genesis adalah sebagai berikut, masa menggunakan jenis batu yang dari menggunakan batuan lain yang mengalami transportasi dari asalnya. Kemudian
dan lapangan di suatu tempat untuk mengalami proses pengarahan atau pembatuan. Kegunaannya itu adalah sebagai bahan dasar keramik, bahan dasar kertas, penyedot cairan, dan dalam industri migas atau membantu proses pengeboran. Ya, daftar pustaka yang saya pakai ada Bonewitz, Laws, Raymond, Petty John, dan video praktikum minggu 7 yaitu deskripsi dan klasifikasi batuan sedimen klasik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.